Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali dalam dialog Sulut Bicara untuk hari ini. Tepatnya di hari Senin 15 Juni 2026, dan sebagaimana diketahui sejak pagi hari untuk Manado pagi hari ini kita mengangkat mengenai transparansi sistem penerimaan murid baru di tahun 2026. Dan untuk pagi hari ini kami menghadirkan narasumber Bapak Phil Diamanti SPD MAP sebagai Kasih Pengembangan Kompetensi Operator dan Pelatihan Dinas Pendidikan Sulawesi Utara, dan Ibu Sylvia Aceh Ransulangi SPD MM sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Manado. Saya Ike Darsono Memuaya dan mengajak Anda untuk berpartisipasi lewat line telepon kami 0821 9583 5080. Dan nantinya Anda juga bisa komen dan chat di live YouTube kami RRI Manado. Sekali lagi Anda ikuti di 0821 9583 5080 dan juga komen di YouTube kami RRI Manado, dan mengangkat mengenai transparansi sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026. Ya, selamat pagi untuk narasumber yang sudah bersedia hadir di studio pagi hari ini, Bapak Phil Diamanti SPD MAP sebagai Kasih Pengembangan Kompetensi Operator dan Pelatihan Dinas Pendidikan Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak. Ya, pagi Bu. Ya, senang sekali Pak Phil ya, boleh disebut Pak Phil. Terima kasih sudah bersedia hadir di studio pagi hari ini. Dan juga di samping Pak Phil ada Ibu Sylvia Aceh Ransulangi SPD MM. Selamat pagi Ibu sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Manado ya. Oke, senang sekali sudah hadir bersama kami di studio dan membahas mengenai transparansi sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026. Dan saya ke Pak Phil Diamanti SPD MAP ya, sebagai Kasih Pengembangan Kompetensi Operator dan Pelatihan Dinas Pendidikan Sulawesi Utara. Ya, sebenarnya ya Pak Phil, apa kebijakan utama yang diterapkan dalam penerimaan SPMB 2026 ini untuk menjamin transparansi dan keadilan bagi seluruh calon peserta didik? Seperti apa Pak Phil? Ya, terima kasih Bu Ika. Ya. Jadi pada dasarnya kami pelaksanaan SPMB di Provinsi Sulawesi Utara, tentunya yang ada di jenjang SMA dan SMK, kami mengambil dasar daripada Permendikbud nomor 3 tahun 2025 tentang SPMB. Juga ada keputusan Menteri Mendikdasmen Pendidikan Dasar juga tentang SPMB di tahun 2026 ini, dan kami dasari juga dengan juknis daripada Gubernur Sulawesi Utara, sehingga dalam pelaksanaan SPMB ini harus memiliki prinsip dasar yaitu yang berintegritas, objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminasi, dan tentu berkeadilan. Artinya
semua calon murid ini bebas memilih sekolah yang ia inginkan sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan. Iya. Ya. Oke, baik, kita ke Ibu Sylvia Ransulangi SPDMM ya, Ibu sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Manado. Kita ketahui bahwa penerimaan murid baru merupakan salah satu tahapan penting ya. Dan bagaimana SMK 3 menerapkan sistem penerimaan murid baru di tahun 2026 ini, Bu? Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan Ibu Ike. Ya. Untuk SMK Negeri 3 Manado dalam kegiatan penerimaan sistem penerimaan murid baru, kami menerapkan beberapa jalur seperti pertama untuk alur pertama yaitu bagian sistem penerimaan siswa baru di mana pemberkasan kalau misalnya mereka tidak melalui online yang kami yang disiapkan, mereka boleh datang ke sekolah untuk masuk di pos bantuan. Nah, kami menyiapkan pos bantuan di mana anak-anak atau orang tua tidak bisa melalui jalur online. Nah, kemudian alur berikut mereka akan menuju ke pemberkasan, di mana pemberkasan sudah jelas kami di sekolah juga ada aplikasinya supaya mereka bisa melihat secara langsung alur-alur yang akan mereka lalui. Kemudian berkas-berkas apa yang mereka akan persiapkan. Jadi sebelum mereka datang mereka sudah harus siapkan terlebih dahulu. Kemudian di dalam proses penerimaan siswa baru memang ini kami lakukan sesuai petunjuk dari Kementerian dan Dinas Pendidikan. Jadi banyak orang tua menganggap bahwa penerimaan ini sudah sangat mudah dan transparan karena kami juga berdasarkan surat edaran dari KPK tidak boleh ada gratifikasi. Jadi jelas dalam pelaksanaan ini kami melaksanakan secara bersih dan transparan seperti itu. Iya. Kalau sampai saat ini sudah seperti apa tahapannya, Bu Sylvia? Iya, kami laksanakan kegiatan SPMB ini dari tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 24 Juni. Nah, karena ini pelaksanaan online. Iya. Jadi untuk online kami belum sampai saat ini kami belum dapat jumlah pasti karena mesti harus lihat di aplikasi. Tapi sebagian besar itu banyak menggunakan manual. Jadi yang kami dapatkan ini karena kuota yang dipersiapkan untuk SMK Negeri 3 Manado sebanyak 76. Kemudian yang sekarang yang online kami data untuk sementara Bu ya karena ini masih sementara berlangsung. Iya. Jadi ada 300 kami data ini sekarang ada 300 peserta calon peserta didik. Kemudian untuk manual karena langsung di sekolah jadi ada sudah sampai 200-an ya seperti itu. Nah memang melihat mudahnya sekarang untuk mendaftar SPMB, ya. Jadi banyak anak-anak berlomba-lomba untuk lebih cepat mau masuk, tapi sesuai dengan petunjuk yang diterima dari sekolah. Demikian. Iya. Oke, saya beralih ke Pak Phil Diamanti ya. Oke, seperti apa peran dari Dinas Pendidikan Sulawesi Utara dalam mengawas ataupun memantau akan sistem penerimaan murid baru ini Pak di tahun 2026? Oke. Silakan Pak Phil. Kami dari Dinas Pendidikan pertama sudah memfasilitasi lewat aplikasi yang sudah diberikan kepada satuan pendidikan dengan maksud bahwa satuan pendidikan juga membangun posko-posko untuk membantu para calon murid ini mendaftar seperti yang disampaikan oleh Kepala SMK Negeri 3 Manado, di mana ada sekitar 200-an siswa yang datang langsung ke sekolah untuk dibantu didaftar. Dalam arti di sini sekolah memfasilitasi
mungkin ada siswa yang kekurangan peralatan, handphone atau paket datanya kurang, sehingga dia datang ke sekolah untuk dibantu fasilitasi daftar lewat sistem SPMB yang sudah disiapkan. Begitupun juga kami sudah menyiapkan line khusus untuk lapor, ya, itu ada di website SPMB, dapat dilihat oleh seluruh calon murid dan juga seluruh orang tua siswa. Apabila mengalami kendala dalam pendaftaran, dapat menghubungi nomor telepon yang sudah ada kami siapkan di beranda web SPMB, atau juga bisa datang ke posko kami di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang ada di Jalan Samratulangi. Tentu di hari kerja itu ada yang siap melayani, membantu Bapak Ibu dan adik-adik siswa. Ya, baik, Ibu Sylvia, apa ada perbedaan antara penerimaan di SMA dan di SMK ya? Seperti apa, Bu? Iya, mungkin secara jelas mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Phil, tapi paling tidak untuk SMK, kami karena SMK itu kan sekolah praktek ya, jadi lebih dominan anak-anak mencari atau memilih minat yang mereka suka. Iya. Di mana terus itu yang mereka pilih. Mungkin bedanya situ untuk dengan SMA. Kemudian kalau mungkin dari segi sonasi barangkali SMK mungkin sudah tidak ada atau gimana, nanti mungkin Pak Fir bisa jelaskan. Yang pasti kami merasakan bahwa ini benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi mereka pilih sesuai dengan keinginan dari siswanya, calon siswanya, seperti itu. Iya, oke. Silakan langsung saja ke Pak Phil, seperti yang Ibu Sylvia katakan bahwa memang ada perbedaan ya antara penerimaan di SMA dan di SMK. Seperti apa Pak Phil? Kalau di SMK memang untuk jalur prestasi, artinya umum, siswa dari mana saja bisa mendaftar, itu kuotanya 75% lebih banyak. Tapi dari setiap jalur pendaftaran itu siswa wajib mengikuti tes minat bakat. Nah, untuk apa tes minat bakat ini? Di mana siswa jika ingin masuk dalam suatu jurusan tertentu itu harus sesuai dengan minat bakatnya. Ya, saya kasih contoh yang konkret yang biasa kita dapati. Contoh, mungkin ada siswa yang tidak terlalu jelas dalam penglihatan warnanya, ya ini kan tidak cocok untuk masuk di jurusan TKJ contoh, atau di listrik yang dimana di jurusan itu ada kabel-kabel warna yang perlu dipahami siswa. Jadi ada teknik-teknik seperti itu untuk di SMK. Begitupun dengan jurusan-jurusan yang lain yang mungkin ya melihat minat-minat daripada siswa tersebut. Jadi artinya untuk SPMB di jenjang SMK saat ini harus mengikuti tes minat bakat, dan tes itu jangan khawatir, itu semua gratis, tidak dibayar. Oleh karena itu setiap calon murid yang ingin mendaftar di SMK bukan harus mendaftar dari rumah, tetapi wajib untuk datang ke sekolah untuk tempat daftar, karena di situ ada tes minat bakat. Berbeda dengan SMA. SMA tidak ada tes minat bakat, siswa bisa daftar dari rumah lewat online, lewat gadgetnya, lewat laptopnya, silakan daftar, dan tidak ada tes minat bakat untuk jenjang SMA. Di situ perbedaannya. Oh iya, jadi perbedaannya tidak ada tes minat dan bakat ya antara SMA dan seleksi di SMK ya. Nah, Ibu Sylvia, kalau misalnya di SMK sendiri ada jurusan apa ya di SMK 3? Iya. Untuk di SMK Negeri 3 Manado, terus terang ada 7 jurusan dan jurusan-jurusan yang unik. Saya bilang karena saya bekas mantan siswa situ. Iya. Jadi pertama ada TJKT, Teknik Komputer dan Jaringan. Kemudian ada PPLG, pengembangan perangkat lunak dan JIM. Kemudian tata kecantikan, kemudian tata busana, kemudian perhotelan, kemudian ULP, usaha layanan pariwisata. Seperti itu. Jadi ada 7 program. 7 program. Iya. Nah, dari 7 program ini yang difavoritkan atau yang banyak orang yang minati seperti apa, Bu? Yang jurusan mana? Kita ada 2 kompetensi kalian yang memang sangat diminati dan paling banyak selalu peserta didik, calon peserta didiknya, yaitu kuliner dan perhotelan. Seperti itu. Memang dari awal kita karena sekolah
pariwisata dan sekarang sudah ada dengan teknik, jadi ada juga dengan TJKT yang sekarang lagi naik daun, jadi sudah 3 program keahlian yang lagi sementara sangat-sangat diminati di SMK Negeri 3 Manado. TJKT itu seperti apa, Bu? Teknik jaringan komputer. Iya, itu yang diminati. Kalau misalnya ada pembagian, misalnya ada satu jurusan yang minim peminat, terus ada yang lainnya di atas, itu seperti apa, Bu? Kalau misalnya ada program kalian yang kurang peminat, kami beri pengertian bahwa jurusan ini untuk ke depan bisa malah justru bisa mendatangkan income buat anak seperti itu. Karena begini, saya contohkan, memang ini se-Indonesia mungkin barangkali tata busana sudah mulai menunduk peminatnya. Tapi setelah kami edukasi bahwa ini malah justru bisa mendatangkan income untuk masa depan mereka, dan juga orang tua biasanya ada yang latar belakang orang tua yang memiliki usaha busana, yang menjahit. Jadi dengan demikian dia bisa lebih mudah untuk mempelajari jurusan tersebut. Makanya kami arahkan dan kami mengamati siswa-siswa mana yang condong kemana, yang kalau misalnya mereka tidak bisa ke mana yang mereka tuju, kemudian kita arahkan di mana yang lebih pas untuk supaya nanti dia berminat. Seperti itu. Iya. Ya, pendengar di mana saja berada, pemirsa juga Anda ikuti di kanal YouTube kami RRI Manado dan di line telepon 0821 9583 5080 untuk Anda berpartisipasi bersama kami di Dialog Sulut Bicara yang mengangkat mengenai transparansi sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026. Saudara yang masuk dari @Tommy_Abraham, selamat pagi. Izin narasumber, bagaimana seandainya anak kami yang di SMP di Minahasa dan ingin melanjutkan ke sekolah vokasi jurusan perhotelan atau TKJ di Manado, apakah bisa? Terima kasih. Sekali lagi dari @Tommy_Abraham, selamat pagi, izin narasumber, bagaimana seandainya anak kami yang SMP di Minahasa dan ingin melanjutkan ke sekolah vokasi jurusan perhotelan atau TKJ di Manado, apakah bisa? Terima kasih. Iya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di kanal YouTube RRI Manado live ya. Oke, Anda bisa chat dan komen di kanal YouTube RRI Manado dan juga di 082195835080 untuk Anda yang ingin langsung telepon di WhatsApp kami, silakan. Ini terkait dengan topik yang diangkat pagi hari ini, transparansi sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026 dengan narasumber yang ada di studio untuk pagi hari ini. Dan saya ke Pak Phil ya. Kalau bisa kita kembali lagi seperti yang sering didengungkan dan juga ada yang menjadi ya oke, kita ke telepon. Ya, halo, selamat pagi. Halo. Iya, selamat pagi. Ya, halo. Iya, selamat pagi, dengan Pak siapa di mana? Dengan Pak Yos di Armadidi. Iya, Pak Yos di Armadidi, seperti apa yang mau ditanyakan Pak Yos? Topik ya. Iya. Masalah pendidikan ya. Sekarang kan banyak dilema masalah pendidikan, apalagi SMK. Saya melihat ya, kalau anak-anak saya jujur tamatan dari SMK. Tidak. Saya pikir-pikir, seharusnya dari dunia pendidikan harusnya itu bila membuat sekolah SMK, dia harus menyediakan fasilitas-fasilitas supaya saat dia keluar dari sekolah dia bisa bekerja. Jangan cuma sampai materi ujung hanya jadi pengangguran. Bagaimana dunia pendidikan ini? Bagaimana kita membuktikan sementara pendidikan itu tidak bisa memberikan jalan-jalan keluar untuk di kemudian hari anak-anak sekolah untuk dia bisa bekerja. Kalau keluar sekolah hanya jadi pengangguran, ngapain kita ke sekolah? Terus nilai-nilainya ada pendidikan
tidak ada pekerjaan, itu bagaimana itu? Jadi bagaimana dengan pemerintah? Kalau pemerintah itu bisa membuka mata, lihat. Sekarang kan anak-anak sekolah kan sudah berkembang. Ada yang sudah selesai tidak punya ada pekerjaan, sekarang mau ada lagi pendidikan gratis. Oke, saja kalau pendidikan gratis. Tapi di kemudian hari jangan sampai gratis setelah selesai sekolah tidak ada pekerjaan. Iya, ini masalahnya. Iya. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Yos di Air Madidi ya. Oke, kalau masih ada di belakang Pak Yos silahkan di 082195835080 atau Anda bisa chat komen di YouTube kami RRI Manado. Ya, saat ini live di YouTube kami RRI Manado. Silakan Anda bertanya mengenai transparansi sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026 ini. Dan ya, oke, ada telepon yang masuk ya. Oke, ya, halo, selamat pagi. Halo. Pagi. Iya, selamat pagi, dengan Pak siapa di mana? Dengan Pak Sagai dari Bitung. Iya, Pak Sagai dari Bitung. Silakan Pak Sagai, pertanyaan Anda. Ya. Iya. Kepada narasumber, selamat pagi. Pagi. Dengan topik ini kita sebagai anggota masyarakat tentu menganggap ini dengan adanya sistem ini sudah baik. Dibandingkan dengan dulu tidak pakai sistem, memang sifatnya kampungan. Tapi sekarang dengan adanya sistem, kita sangat mudah mengarahkan di mana yang anak-anak ingin dilanjut. Cuma memang ada halangan kepada para petugas yang menangani IT berdasarkan pendaftaran. Jika tidak terlalu terampil, itu tantangannya. Karena sekarang dituntut lewat IT. Sebab kenyataan ada cucu saya, ini dari Bitung. Dia tamat SMP. Kemudian setelah dia masuk ke SMA, ternyata nilai siswa nomor induk siswa nasional double. Ada 2 anak yang nomor yang sama. Akhirnya masuk di SMA tidak bisa. Hubungi posko di Dinas Pendidikan Provinsi, tidak aktif. Akhirnya orang tua harus datang ke Dinas Provinsi. Bayangkan kalau dia dari Kota Mobagu, berapa biaya yang harus dikeluarkan cuma dalam rangka mau klarifikasi. Oleh karena itu kita saran kalau di Dinas Provinsi harus ada posko yang mungkin ditentukan melayani setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 atau seperti apa saja. Agar supaya di kabupaten kota mampu menyesuaikan dengan jam yang ditentukan. Iya. Atau manfaatkan dinas pendidikan di kabupaten kota agar supaya orang tua tidak lagi ke provinsi. Yang ke provinsi itu adalah dinas pendidikan kabupaten kota manakala ada. Oleh karena itu kita saran dengan menggunakan sistem ini sudah baik. Cuma para petugasnya agar lebih ahli lagi agar supaya dia ketahuan kenapa ini sodobol, kenapa akhirnya merugikan siswa dan orang tua. Iya. Saya kira itu saja. Iya. Ini usul ke dinas provinsi agar supaya ada tindak lanjut untuk ke depan. Iya. Lebih baik dari sekarang. Iya. Oke, terima kasih Pak Sagai. Iya. Terima kasih Pak Sagai dari Bitung, dan satu penelpon lagi sebelum kita akan break untuk pagi hari ini. Silakan. Ya, halo. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi, dengan Pak siapa di mana? Dengan Cliff yang ada di Motoling. Iya, Cliff di Motoling. Oke, silakan Cliff. Oke, selamat pagi kedua narasumber ya. Pagi. Saya tertarik atau menarik apa yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi tentang apa SK atau peraturan dari gubernur tidak ada diskriminasi. Saya garis bawahi diskriminasi, tapi ternyata masih kan begitu kan? Anak-anak mau
mau pilih yang sekolah itu ternyata ditentukan oleh sonasi atau prestasi dan lain sebagainya. Dan operator juga. Begini Pak, saya kasih masukan begini. Kita jangan selalu berpatokan di prestasi. Karena kadangkala anak ada dari SD SMP itu tidak berprestasi karena mungkin guru-gurunya atau fasilitas sekolah sarana prasarana tidak menunjang. Ketika dia masuk SMA, ternyata dia berprestasi. Itu yang jadi permasalahan di kita kan. Jangan selalu kita kalau dari jauh harus yang berprestasi. Tidak semua yang tidak berprestasi itu tidak pintar Pak. Mungkin karena dia malas. Dia bilang malas kita pergi di sekolah, guru-guru begini, teman-teman begini, fasilitas tidak menunjang. Jadi guru-guru juga tidak berkompeten. Kadang-kala mereka kasih nilai sesuai dengan absensi begitu. Tidak sesuai dengan DP minat bakat intelektualnya begitu kan. Jadi saya rasa kayaknya ini sistem cuman enak kedengaran wow. Kita kan memang sudah masuk ke teknologi kan. Efisiensi, mempermudah. Tapi kadang-kala itu disalahgunakan oleh hardware dan software itu dibuat oleh manusia kan. Sistemnya di dalam itu dibuat oleh manusia. Jadi ketika ditolak itu kadang-kala ini sistem. Bukan. Memang sistemnya menolak begitu. Tapi kadang-kala kalau ada ordal, tolong Kang, kita anak ini dari sini kita masuk di sekolah Pangana boleh. Tunggu jam begini nanti kita buka ya. Kita buka DP link, kita buka DP akun, masuk saja. Lolos. Jadi tolong ada keterbukaan begini. Bapak bilang ada transparansi kan. Tolong jangan waktu rekrutmen atau sistem penerimaan peserta didik itu atau murid baru itu transparan Pak atau Ibu. Ketika anak-anak itu siapa nama-nama itu sudah lolos tertutup harus bisa diakses. Kadang-kala itu ada sanggahan. Kita juga begini. Kita kenal ini orang ini, dia tinggal di sini kok tiap dia masuk di situ. Jadi bisa kita komplain di situ. Jadi tolonglah transparan itu bukan cuma aplikasi yang bisa kita masuk mendaftar, tapi ketika dia lolos, nama-nama siapa harus diumumkan secara digitalisasi sesuai dengan elektronik lah begitu yang bisa diakses oleh siapapun. Jadi jangan cuma gagah-gagahan enak-enakan di udara, di suara, di cerita, tapi tidak sesuai dengan. Terus ada orang-orang yang bisa kayak Satgas. Ketika ada masyarakat yang tidak puas, mereka sanggah di situ. Tolong dong, sekolah ini begini, ada diskriminasi. Jadi tolong jelaskan Bapak Ibu transparan itu yang seperti apa. Terima kasih. Terima kasih Cliff yang ada di Motoling. Terima kasih. Dan pendengar pemirsa di mana saja berada, tetap bersama kami di Dialog Sulut Bicara yang mengangkat mengenai transparansi sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026. Untuk pagi hari ini kita ke pesan-pesan berikut ini. Sebelum kami kembali untuk Anda, tetap bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi Bersatu. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Bersiaplah, saat bahagia dinanti telah tiba. Seluruh penjuru dunia bersorak suara. Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI Suara Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Ya, pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, kami kembali di obrolan ataupun di dialog Sulut Bicara hari ini yang mengangkat mengenai transparansi sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026 yang pagi hari ini menghadirkan Kepala Seksi Pengembangan Kompetensi Operator dan Pelatihan Dinas Pendidikan Sulawesi Utara, Bapak Phil Diamantii, SPD MAP, dan Ibu Sylvia Ransulangi, SPD MM sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Manado. Baik, sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh pendengar dan pemirsa RRI Manado, ya, kita kembali ke mengenai sistem penerimaan siswa baru, ya Pak, ya. Di situ ada sistem yang dinamakan donasi dan lain sebagainya. Seperti apa, Pak? Ya, bisa dijelaskan biar pendengar dan pemirsa bisa lebih paham lagi mengenai sistem penerimaan siswa baru yang ada di tahun 2026 yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan. Ada sistem yang ramah, ya Pak, tahun 2026. Silakan, Pak. Ya, sistem penerimaan murid baru yang saat ini kami terapkan di jenjang SMA dan SMK, ya, memang dibuka beberapa jalur pendaftaran. Ya, khusus SMA itu ada jalur pendaftaran domisili. Kalau lalu kita kenal dengan sonasi, ya, sekarang istilahnya berubah jadi domisili. Jadi kalau untuk jurusan SMA itu jalur domisili kuotanya 30%. Ya, mengapa 30%? Ya, karena dibagi-bagi. Jadi siswa di sekitar sekolah itu masih bisa untuk bersekolah di situ dengan proses dengan jumlah kuotanya itu 30%. Baru ada juga jalur prestasi. Jalur prestasi ini mungkin ada menjawab sedikit pertanyaan tadi dari Pak Cliff tadi, ya. Nah, banyak yang calon murid ini atau orang tua yang berpikir bahwa untuk mengikuti jalur prestasi itu adalah siswa yang berprestasi, ya. Jadi ini salah. Jadi sistem yang kami buat, yang siswa berprestasi, apabila ada pertanyaan dari orang tua, bagaimana jika anak kami tidak mengikuti TKA? Bagaimana jika anak kami tidak ada sertifikat prestasi? Apakah sudah tidak bisa mendaftar jalur prestasi? Ya, jawaban kami adalah bisa, Pak. Kan ada di situ nilai-nilai rata-rata raport. Jadi dalam jalur prestasi ini untuk SMA dia kuotanya 35%, kami membuat ada berbagai indikator. Indikator yang pertama adalah itu nilai TKA. Itu nilai TKA bobotnya 50%, ya. Nah, nilai TKA baru ada nilai rata-rata raport. Itu ada bobotnya juga. Bobotnya 10%. Nah, apabila siswa mungkin pernah juara dalam lomba nilai akademik, kejuaraan akademik seperti cerdas cermat, pidato, lomba mata pelajaran, itu ada bobot poinnya juga 15%. Apabila siswa berprestasi di bidang olahraga dan seni, itu juga ada bobot poinnya 15%. Apabila siswa rajin untuk berorganisasi di sekolah, ketua OSIS, pramuka, PMR, itu ada bobot poinnya juga 10%. Artinya indikator-indikator ini yang membuat semua murid itu dapat mendaftar jalur prestasi.
walaupun tidak perlu memenuhi semua indikator. Ya, apabila coba punya nilai raport silakan itu bisa daftar jalur prestasi. Jadi seperti itu, jalur prestasi ada 35%, terus jalur afirmasi itu ada 30% juga Pak. Jalur afirmasi adalah bagi mereka yang pemegang kartu KIP atau penyandang disabilitas ya, yang ada di sekitar sekolah itu bisa juga daftar jalur afirmasi, dan juga yang terakhir ada jalur mutasi. Nah, jalur mutasi ini kuotanya 5%. Dikhususkan bagi para orang tua yang berpindah kerja 1 tahun terakhir sebelum pelaksanaan SPB, dan juga bagi anak guru di sekolah tersebut. Jadi hanya anak guru di sekolah tersebut. Itu jalur-jalur pendaftaran yang sudah kami siapkan dalam SPMB di jenjang SMA dan SMK. Ya, baik. Kalau bisa ditunjukkan kembali ya untuk operator yang tadi di chat YouTube ya, dari _Abraham, ya di @Abraham Tommy _Abraham. Izin narasumber, bagaimana seandainya anak kami yang di SMP di Minahasa ingin melanjutkan ke sekolah vokasi jurusan perhotelan atau TKJ di Manado, apakah bisa? Iya, mungkin langsung dijawab oleh Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Manado, Ibu Sylvia. Silakan Ibu Sylvia. Iya. Terima kasih Ibu Ika. Terima kasih untuk Pak Tommy Abraham yang memberi pertanyaan ini. Perlu kami informasikan bahwa semua sekolah-sekolah vokasi yang ada di Sulawesi Utara itu sudah difasilitasi oleh kementerian, baik peralatannya maupun tenaga-tenaga pengajarnya sudah mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan di kementerian, dan juga benar-benar kami dari sekolah, khususnya kami dari SMK Negeri 3 Manado, untuk misalnya anak Pak Tommy akan masuk dari SMP Minahasa ingin ke jurusan vokasi tapi di Manado, mungkin sebaiknya Pak, ini kan termasuk agak jauh ya dari Minahasa ke Manado, takutnya nanti kita sudah ada jurusan atau zonasi yang tepat. Di Minahasa juga banyak SMK yang ada perhotelan dan TKJ seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk memasuk di Manado, mungkin berkeinginan karena ada orang tua yang tinggal di Manado, saya akan mengusulkan sekiranya itu bisa dikomunikasikan dengan Dinas Pendidikan, dipersilahkan, karena yang pasti sekolah-sekolah tidak akan menutup akses masuk anak-anak yang punya keinginan untuk masuk sekolah-sekolah kejuruan. Barangkali itu. Terima kasih. Iya, masih dengan Ibu Sylvia. Bagaimana sekolah memastikan seluruh proses pendaftaran dan seluruh pendaftaran dan prosesnya hingga selesai menentukan ini siswa yang masuk dalam siswa SMK 3 Manado untuk tahun 2026-2027 dan secara terbuka dan juga transparan kepada masyarakat. Sejauh mana Bu? Iya, untuk penerimaan peserta didik atau sistem penerimaan murid baru di SMK Negeri 3 Manado, kami sesuai dengan petunjuk dan alur yang sudah disiapkan untuk masing-masing peserta yang akan masuk ke sekolah. Semua SMK itu sama, Bu. Jadi intinya di dalam mendaftar atau masuk di sekolah-sekolah yang diminati oleh para calon siswa, dia harus pilih sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dia mau dan dia inginkan. Dan kami dari sekolah itu ada tes minat dan bakat, di mana kalau misalnya anak masih belum paham dan belum mengerti apa yang nanti dia pilih, kemudian dia pikir ini dia kayaknya kita mau, tapi kayaknya kita belum kuasai ini kompetensi ini. Ada tes minat dan bakat, di mana kami akan mengarahkan, kalau seperti saya contohkan tadi,
busana. Kita ingin tahu memenjai. Kan ini namanya awal, baru memulai. Namanya suatu kompetensi itu kita harus dari awal sampai dia benar-benar kompeten seperti itu. Untuk itu makanya kami dari tim ada yang akan memberi arahan melalui tes minat dan bakat supaya anak benar-benar pilih program keahlian yang dia pilih betul-betul sesuai dengan keinginannya, supaya nanti tidak akan terkendala di tengah jalan sementara pelajaran, supaya mereka memilih sampai bisa lulus di sekolah itu sesuai dengan kemampuannya mereka, seperti itu. Iya, baik, terima kasih Ibu Sylvia. Saya ke Pak Phil ya, sebelum kita ke WhatsApp yang masuk ya dari Ibu Aprilia yang ada di Kombos. Apa tips Dinas Pendidikan dalam mendistribusikan jumlah siswa lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA, SMK agar merata dan tidak hanya terkumpul ke 1 atau 2 sekolah unggulan saja? Terima kasih. Baik, kita lewati dulu WhatsApp yang ada. Saya ke Pak Phil ya. Bagaimana Dinas Pendidikan Sulawesi Utara memantau dan mengawasi pelaksanaan sistem penerimaan siswa tahun 2026 ini di seluruh Sulawesi Utara untuk sekolah negeri, Pak? Baik, terima kasih. Jadi apa yang kami lakukan sekarang, di mana semua tim kami itu turun, mulai yang ada di kantor di Manado sampai ke cabang-cabang dinas pengawas sekolah, itu semua kami turunkan untuk memantau pelaksanaan penerimaan murid baru di jenjang SMA dan SMK. Juga seperti yang saya sampaikan tadi, ada lain-lain yang dapat dihubungi oleh para calon siswa ini dan orang tua jika ada mengalami kendala-kendala ya. Dan juga dengan sistem transparansi ini ya, sekaligus menjawab ada pertanyaan dari telepon tadi, bagaimana orang tua bisa memantau ya, bagaimana orang tua bisa memantau. Saat ini kami sudah menyiapkan ya proses perengkingan sementara ya, itu nanti rencana akan kami publish seminggu sebelum pengumuman, di mana pengumuman ini tanggal 24. Jadi sampai saat ini belum ada yang dinyatakan diterima atau yang lulus ya. Jadi kita harus menunggu dulu pengumuman tanggal 24, sehingga ada asumsi-asumsi yang mengatakan bahwa ini mungkin ada orang dalam ya. Nanti masyarakat nilai sendiri, karena kami akan transparansi keterbukaan mana semua yang sudah mendaftar dan jumlah kuota yang penerimaannya berapa jumlah kuota penerimaan, artinya akan di ranking. Ya, kami akan ranking secara otomatis dan akan diupdate selama 1 minggu itu. Setiap jam 12 malam itu akan kami update, sehingga jelas kelihatan transparansi dalam pelaksanaan SPMB ini. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, adik-adik calon murid baru yang mungkin saat ini lagi ini bagaimana saya lulus atau tidak. Jadi tunggu saja ya. Seminggu sebelum penutupan pendaftaran kami akan publish di web SPMB atau lewat akun adik-adik peringkingan sementaranya. Iya. Saya ke Ibu Sylvia, seperti Ibu Sylvia jelaskan tadi bahwa selain online ada orang tua yang misalnya kesulitan mendaftar secara online, ada pendaftaran manual. Bagaimana manual itu, apakah akan juga dipublish seperti yang diinformasikan oleh Pak Phil, akan masuk di dalam sistem yang sama sehingga orang-orang bisa memantau siapa-siapa yang sudah masuk di sekolah tersebut? Silakan Bu Sylvia. Iya, terima kasih Bu. Memang kita ada satu posko bantuan yang memang kita sudah lihat sebelum pembukaan itu sudah bertanya-tanya, tapi paling banyak mereka bilang kita tidak tahu bagaimana cara mengisi ini. Jadi kita mendirikan posko bantuan itu bukan berarti kita tidak transparan, tapi ini ada juga regulasinya seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Phil, bahwa kita akan ajukan itu ke Dinas Pendidikan supaya nanti sesuai dengan petunjuk tadi, dan otomatis apa yang nanti akan hasil dari posko bantuan itu akan disatukan dengan aplikasi yang sudah disampaikan tadi. Jadi otomatis masyarakat akan melihat bahwa ini benar-benar transparan seperti itu. Iya. Apa yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mencegah adanya misalnya kecurangan-kecurangan, adanya misalnya
data yang tidak benar semacam itu, Bu? Kami ada tim yang nanti akan memvalidasi hasil dari penerimaan secara manual atau bantuan dari posko bantuan dan secara online. Itu kami akan kami ada tim untuk verifikasi hasil dari pendaftaran dari peserta didik, calon peserta didik. Iya, kalau saya kembali ke Pak Phil ya, seperti yang sudah dipertanyakan oleh pendengar dan pemirsa RRI Manado tadi ya, apa sudah terjawab semua Pak Phil? Ya silakan. Iya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan tadi oleh pendengar dan pemirsa. Ya, saya mau tambahkan satu lagi ya, apabila ada masyarakat yang mendapatkan mungkin ada manipulasi nilai, manipulasi sertifikat, ya silakan dilaporkan. Ya, silakan dilaporkan ke kami. Ya mungkin contoh ya, ada ini mereka sama-sama lulus lah dari satu SMP. Ya, sedangkan temannya tahu, oh anak ini tidak pernah terlibat dalam organisasi, tidak pernah terlibat di PMR, Pramuka atau OSIS. Ya, tiba-tiba dia mendaftar di SMA atau SMK menggunakan sertifikat itu. Silakan dilaporkan. Ya, silakan dilaporkan. Nanti kami akan langsung mengeksekusi dan mengarahkan kembali untuk mendaftarkan ke sekolah lain. Juga ada yang terakhir tentang bagaimana Dinas Pendidikan untuk mengarahkan agar siswa-siswa tidak tertumpuk di satu sekolah ya. Yang jelas sebelum pelaksanaan SPMB kami telah mengumumkan jumlah kuota per sekolah dan itu tidak akan melampaui batas. Apabila setelah pengumuman masih ada siswa yang tidak terakomodir di satu sekolah, itu bisa melapor ke posko kami. Kami akan mendistribusikan ke sekolah-sekolah yang masih ada sisa kuota. Jadi seperti itu. Jadi tidak akan menambah kuota sekolah yang sudah penuh, tetapi kami mendistribusikan ke sekolah-sekolah yang masih ada sisa kuota. Jadi seperti itu. Iya. Bagaimana Pak Phil kalau misalnya orang yang ingin bersekolah misalnya ke Manado ya, tetapi sudah melewati lewat tahapan-tahapan dari SPMB ini ya, seperti mutasi ya, misalnya ikut orang tua mutasi ke Manado. Jadi harus seperti apa langkah-langkah yang ditempuh anak ini, orang tua agar bisa bersekolah di Manado, Pak? Boleh. Ya, jadi contoh pelaksanaan SPMB sudah selesai nih. Iya. Terus orang tuanya mutasi ke Manado. Iya. Bisa sekolah enggak di Manado? Bisa ya. Iya. Nanti kami arahkan ke sekolah yang masih ada sisa kuota. Yang jelas kuota yang ada saat ini di SPMB ya itu sudah sinkron dengan data pokok pendidikan milik Kementerian Pendidikan yang sudah dikunci jumlah siswanya. Jadi sudah tidak mungkin bertambah kuota maksimal yang sudah kami bagikan itu sudah tidak bisa bertambah. Jadi apabila ada siswa yang baru mau masuk ya dia harus mencari sekolah yang mungkin masih ada sisa kuota. Kalau sekolah-sekolah yang sudah full pada saat SPMB ya itu sudah tidak bisa masuk lagi, pindah ke situ ya. Iya. Kalau yang pertanyaan yang tadi sudah dijawab mungkin Ibu Sylvia ya, mengenai apabila seorang anak ingin bersekolah di SMK terus ada yang misalnya numpuk di satu jurusan. Jadi seperti apa, Bu? Kalau untuk memang sering terjadi seperti itu. Kami akan arahkan. Jadi sesuai dengan ranking yang ada 3 pilihan yang di situ untuk satu sekolah ada 3 pilihan. Jadi kami arahkan ke biasanya keluar. Jadi kalau misalnya pertama itu sudah full sesuai kuotanya sudah memenuhi kuota yang ada. Jadi akan dengan otomatis dia akan keluar di pilihan kedua. Kalaupun pilihan kedua juga dia full, berarti pilihan ketiga seperti itu. Jadi siswa berhak memilih 3 jurusan. Di SMK itu 3 jurusan ya. Kalau jurusan pertamanya sudah penuh ya berdasarkan hasil tes minat bakat berarti secara otomatis dia terpilih di pilihan kedua sampai pilihan ketiga. Jadi seperti itu. Oke. Kita ke @Akila Dana 6427. Selamat pagi, izin bertanya, anak saya sudah mendaftar di SMA 1 menggunakan jalur mutasi dari tanggal 9 sampai saat ini status sementara diperiksa. Iya, jadi seperti apa Pak Phil bisa menjawab ya? Sudah mendaftar di SMA 1 menggunakan jalur mutasi dari tanggal 9 sampai saat ini status sementara diperiksa.
Itu seperti apa, Pak? Ya, jadi Ibu ini Akila ya, Iya. Akila akunnya. Jadi tidak perlu khawatir, ditunggu saja ya 1 minggu, hari Rabu nanti kami akan publish ya. Nanti akan publish, nanti bisa dilihat situ nama anaknya yang di mana. Ya, nanti bisa dilihat skor akhirnya berapa, sudah masuk di ranking berapa. Jadi ditunggulah ya. Tim kami sementara menyiapkan ya fitur ini untuk bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dan para peserta didik ya. Jadi ditunggu saja hari Rabu kami akan publish semua. Iya, Pak Phil, bagaimana kalau misalnya apakah yang ditempuh oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Utara untuk mereka-mereka yang di daerah terpencil seperti apa itu, Pak, agar bisa sekolah ini bisa merata, bisa transparan dan adil untuk mereka-mereka yang ada di daerah-daerah terpencil atau juga perbatasan dan lain sebagainya, Pak? Saat ini dari Kementerian Pendidikan ya sedang melaksanakan program ADEM ya. Iya. Di situ ada 50 siswa yang terjaring lewat seleksi ya. Dan seleksi yang mereka bisa memilih sekolah di Manado. Jadi kita punya kuota untuk 50 dan itu sudah selesai seleksinya. Seleksinya sebelum pelaksanaan SPMB yang kami tempatkan di 3 SMA dan 3 SMK. Mereka 100% difasilitasi biaya, di beasiswa penuh ya, di beasiswa penuh. Itu mereka siswa dari daerah-daerah 3T. Jadi itu program ADEM namanya, itu sudah selesai. Iya, oke. Baik, Ibu Sylvia, bagaimana pihak sekolah bisa mengawasi bahwa di sekolah Ibu tidak ada yang namanya titipan, tetapi berjalan sesuai dengan transparansi dan sesuai dengan apa yang ditentukan ataupun diharapkan oleh pihak Dinas Pendidikan Sulawesi Utara? Iya, terima kasih. Memang dari awal sebelum kegiatan SPMB, kami dari pihak sekolah sudah sepakat bahwa kita harus laksanakan secara transparan dan tidak karena ini kan kemarin itu surat edaran itu keluar, jadi saya sebarkan ke teman-teman panitia untuk supaya kita laksanakan ini dengan bersih, dengan sebaik-baik mungkin. Jadi tidak ada bocoran-bocoran dan kemudian bisa berjalan dengan baik dan lancar seperti itu. Iya, baik. Saya ke Pak Phil, ya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Sulawesi Utara untuk memastikan bahwa yang dilakukan oleh pihak-pihak sekolah sudah berjalan dengan baik, secara transparansi juga dengan benar dan memang benar-benar sesuai dengan langkah-langkah yang ditentukan. Seperti apa, Pak Phil? Ya, pada beberapa awal bulan lalu ya, Gubernur kita Bapak Paijen TNI Purnawirawan Julius Silvanus berserta seluruh jajaran itu sudah menandatangani komitmen pelaksanaan SPMB. Nah, sebagai kepala sekolah, sebagai bawahan yang adibat tentu sudah mengetahui ini komitmen yang ditunjukkan oleh pimpinan kita, sehingga kami dari Dinas Pendidikan juga mewajibkan para seluruh kepala sekolah, rekan-rekan yang ada di cabang-cabang dinas untuk melaksanakan komitmen penandatanganan fakta integritas dalam pelaksanaan SPMB ini. Didukung juga dengan surat edaran dari KPK ya, yang sudah kami distribusikan kepada seluruh panitia, seluruh kepala sekolah, bahkan sampai rekan-rekan di dinas yang mengurus masalah SPMB. Ini untuk menjadi acuan kita pelaksanaan SPMB secara transparan, secara adil, berintegritas tentunya. Ya. Oke, iya, tanpa terasa kita sudah penghujung dialog sulut bicara ya mengenai transparansi sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026. Kita ke closing statement. Saya ke Ibu Sylvia, apa harapan Ibu dengan adanya penerimaan murid baru di tahun ajaran 2026 ini? Seperti apa, Bu? Semoga penerimaan siswa murid baru yang saat ini 2026-2027 tahun pelajaran ini boleh berjalan dengan lancar dan siswa-siswa punya semangat untuk belajar, karena anak-anak ini adalah masa depan bangsa, masa depan kita semua. Barangkali itu. Terima kasih. Oke, Pak Phil, seperti apa Pak Phil dari sebagai perwakilan dari Dinas Pendidikan?
Ya, tentu sebagai wujud program dari gubernur dan wakil gubernur kita untuk menjadikan pendidikan Sulawesi Utara ini semakin sejahtera, maju dan selalu berkembang. Jadi pelaksanaan SPMB ini semuanya gratis dan tanpa dipungut biaya. Gitu Iya, aja. oke. Ya, terima kasih untuk kehadiran dua narasumber di studio pagi hari ini yang mengangkat mengenai transparansi sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026 untuk dialog sulut bicara dengan menghadirkan Bapak Phil Diamanti. Ya, SPD MAP ya sebagai Kepala Seksi Pengembangan kompetensi operator dan pelatihan Dinas Pendidikan Sulawesi Utara, juga Ibu Sylvia Aceh Ransulangi SPD MM sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Manado. Terima kasih atas kehadirannya di studio Radio Republik Indonesia Manado untuk pagi hari ini. Sukses untuk Bapak bersama Ibu. Ya, sekali lagi terima kasih, dan pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia Manado, terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda di Dialog Sulut Bicara untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Senin 15 Juni 2026. Saya Ika Darsono Memuaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.